tujuan untuk bimbingan kelas hari ini itu supaya teman-teman mampu mengenal apa saja beberapa profesi, terus apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi profesi itu serta macam-macam dari profesi. Nah, di sini ada beberapa topik bahasan. Yang pertama ada pengertian profesi, kemudian ada hal yang dibutuhkan, dan yang terakhir ada macam-macam profesi. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu profesi? Tidak apa-apa salah, jangan takut. Ada yang tahu apa itu profesi? Tidak ada? Oke. Menurut George, profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, atau dengan kata lain, profesi itu bisa menghasilkan uang. Kemudian, menurut Doni Kusmaa, adalah sebuah pekerjaan yang juga berwujud sebagai jabatan di suatu pegawai yang menuntut keahlian tertentu serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan bakti terhadap masyarakat. Nah, kira-kira dari kedua pengertian ini teman-teman bisa menentukan tidak apa itu profesi? Profesi adalah kegiatan pokok jadi profesi itu suatu kegiatan pokok yang dihasilkan, yang dilakukan kemudian menghasilkan sebuah uang untuk memenuhi nafkah hidup. Nah, profesi itu membutuhkan keahlian khusus untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Selanjutnya, apa saja kira-kira yang dibutuhkan dalam mendapatkan sebuah profesi? Teman-teman ada yang tahu? Pengalaman? Ya, pengalaman apa lagi? Keahlian apa lagi? Ya, apa lagi? Ada lagi yang tahu? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ini yang dibutuhkan dalam memenuhi profesi itu, yang pertama ada keterampilan. Keterampilan di sini maksudnya keterampilan yang dimiliki setiap orang itu bisa diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Nah, jadi teman-teman sekarang menempuh pendidikan itu supaya keterampilan yang teman-teman miliki bisa teman-teman kembangkan dengan ilmu yang teman-teman peroleh dari proses pendidikan yang sekarang. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan ini fondasi dasar teman-teman. Jadi teman-teman kalau tidak memiliki pengetahuan akan susah untuk memperoleh sebuah jabatan nantinya. Nah, kemudian yang ketiga ada sikap kerjasama. Kenapa sikap kerjasama itu dibutuhkan dalam memperoleh profesi? Ada yang tahu? Kenapa sikap kerjasama dibutuhkan dalam memenuhi profesi atau mendapatkan profesi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi bekerja sama di sini tuh maksudnya ketika nanti teman-teman sudah lulus kuliah, nah teman-teman harus mempunyai, kalau dalam bahasa Indonesia itu harus mempunyai teman atau harus mempunyai
Ya benar. Jadi kejujuran itu supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Ketika kita tidak jujur menjalani profesi itu, biasanya teman-teman akan sulit untuk menjalani profesi yang tinggi. Kemudian salah satu ada yang tahu kenapa profesi dibutuhkan dalam profesi? Karena profesi itu supaya kita menghargai orang lain dan profesi itu merupakan salah satu hal untuk bisa memperoleh keberhasilan kerja. Jika teman-teman tidak memiliki sikap sopan yang santun, maka akan susah untuk memperoleh pekerjaan nantinya. Kemudian selanjutnya, setelah penjelasan tadi, kira-kira teman-teman sudah paham atau saya yang kurang jelas? Paham? Sudah paham? Atau ada yang kurang jelas? Oke, sebelum lanjut kita mau ice cream dulu. Kita mau melatih fokus teman-teman. Kalau Mbak bilang pagi, cukupnya 1 kali. Kalau bilang siang, cukupnya 2 kali. Kalau bilang malam, cukupnya 3 kali. Paham? Selamat pagi. Selamat malam. Ada yang kelebihan? Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Oke. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, masih ada yang belum fokus, sekali lagi ya. Selamat malam. Sudah fokus semua. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam profesi. Ada yang tahu apa saja macam-macam profesi? Dokter. Ya. Guru apakah termasuk profesi? Nah, yang pertama ada guru. Guru itu tugasnya untuk memfasilitasi teman-teman dalam proses pendidikan atau bisa dikatakan sebagai tutor. Jika teman-teman kesusahan dalam mengerjakan tugas, teman-teman boleh bertanya kepada guru. Kemudian yang kedua dokter. Dokter itu dikenal untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jika teman-teman sakit, teman-teman datangnya ke dokter. Selanjutnya akuntan. Akuntan itu lebih ke pengukuran, pengungkapan atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuatan keputusan lain untuk alokasi sumber daya. Jadi ini teman-teman yang mempunyai minat di bidang perhitungan, matematika, nah teman-teman nanti di perkuliahan boleh mengambil jurusan akuntan. Kemudian ada pengacara. Pengacara itu berhubungan dengan hukum. Pengacara itu orang-orang yang pandai berbicara di depan umum. Jadi saat ini teman-teman ada yang berbicara umum. Siapa nih presentasi? Tapi masih malu-malu. Nah, itu sulit untuk menjadi pengacara. Kemudian arsitek. Arsitek ini buat pribadi atau orang yang gemar untuk menggambar. Misalkan teman-teman hobi menggambar, melukis atau berkaitan dengan bangunan, teman-teman boleh ambil profesi arsitek. Kemudian ada perawat. Perawat ini bertanggung jawab untuk merawat keselamatan dan untuk membantu misalkan dokter, di rumah sakit juga. Nah, kemudian polisi. Nah, polisi itu untuk memastikan keamanan masyarakat. Kemudian tentara itu lebih kepada memastikan keamanan negara Republik Indonesia. Kemudian pilot. Di sini ada ceritanya jadi pilot. Pilot itu mengurus hal penerbangan atau dengan kata lain teknis di pesawat. Jadi pilot yang akan mengurus semua mengenai perjalanan di udara. Nah,
di perkuliahan teman-teman malah nyesel di jurusan itu karena tidak sesuai dengan harapan. Oke, dari penjelasan itu apakah teman-teman bisa paham? Oke teman-teman, demikian kegiatan bimbingan konseling kita hari ini. Mbak mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias teman-teman dalam melaksanakan bimbingan klasikal pada hari ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.